Oke, oke, teman-teman. Perjalanan hidup itu mengajarkan kita pengalaman ya, pastilah. Saya sudah pernah TK, sudah pernah SD, sudah pernah SMA, sudah pernah kuliah. Sulitnya sekolah sudah merasakan, dan macam-macam saya pernah merasakan. Saya yakin orang-orang yang usianya sesaya juga merasakan yang sama dan beda. Ono sing kemudian dikasih oleh Allah itu nikmat berupa harta yang banyak, ada yang dicukupkan oleh Allah, ada yang dikasih nikmat dengan bentuknya adalah disyukur pandai bersyukur begitu. Nah, teman-teman sekalian, sesuatu yang harus kita pelajari serius itu adalah jadi ambil ini aku ambil udah laptop soalnya ambil merintah laptop. Oke ya. Nah, sesuatu yang cukup menarik bagi kita itu adalah kita ini kadang kan salah langkah. Salah langkah bagaimana? Kasih sayang kita kepada keluarga, kelembutan kita kepada keluarga, itu ternyata adalah bagian dari kekejaman kita terhadap keluarga. Ketika kita punya anak kecil, diatur gak kenek gitu ya. Anak usia-usia kecil gitu kan, diatur gak kenek, angel aturane gitu. Sementara kita sendiri pingin main game gitu kan ya. Maka solusinya, dan kita punya duit, maka kita solusinya kita berikan gadget yang bagus, kita kasih dia gadget, kita suruh dia belajar sebentar. Setelah dia bermain-main dengan gadgetnya, maka kita juga bermain gadget. Besar dikit, dia main asik dengan gadgetnya. Kemudian ketika waktunya belajar, ya tidak belajar. Siapa sesungguhnya ketika dia pada akhirnya tidak mau belajar, tidak bisa belajar, tidak hobi belajar? Yang salah sebetulnya siapa? Anak atau kita? Kita. Kita harus ngaku bahwa kita yang salah. Orang tua manapun yang membiarkan anaknya dalam kenyamanan di usia belajar, dalam kemalasan di usia belajar, itu sesungguhnya orang tua yang sedang menjerumuskan anaknya. Saya sering menemukan orang gitu ya, seorang pendidik yang kebetulan punya bimbingan belajar begitu, dimintai oleh orang tuanya untuk mengerjakan gitu ya, PR anaknya, biar nilainya bagus. Nah, ini rusak lagi ini. Kalau saran saya nggak begitu, belajarlah, gitu kan? Saya akan dampingi dia untuk belajar. Kalau dia kesulitan betul, saya akan ajak, akan berikan pendekatan agar dia paham. Bukan saya mengerjakan, karena begitu saya mengerjakan, saya sudah membuka lubang penderitaan di masa yang akan datang. Jadi, skill apapun itu, saya ini pernah merasa diajari serius oleh kakak saya. Saya punya saudara gitu, sudah sepupu, ahli di bidang IT. Saya diajarin bagaimana cara membongkar komputer. Jadi saya itu orang desa, dari desa itu ke Pasuruan begitu ya. Waktu SMA, kakak saya kuliah di kampus elit, gitu ya, kampus elit, kampus negeri. Di sanalah saya sering main ke saudara saya itu, kemudian diajari bagaimana cara bongkar komputer, diajari.
ya tahun berapa itu. Komputer masih jarang. Saya kemudian mengerti caranya komputer itu bagaimana. Jadi ketika saya lulus SMA, saya kuliah di komputer. Itu sudah tidak asing lagi bagi saya untuk berbicara hardware ya. Bicara software tidak asing. Karena sudah diajari tadi. Nah, kakak saya mengajari serius. Ya, tidak seperti kita belajar di sekolah gitu kan ya, yang penuh dengan pengampunan gitu kan ya. Kali ini enggak. Jadi praktek. Yuk setrum barang. Dan macam-macam yang saya terima. Tapi indah. Karena sampai hari ini ilmu itu melekat. Ilmu itu masuk. Pun hari ini, ketika saya trouble dengan dunia software, karena software itu bergerak terus, saya ya tidak cari tempat bimbingan belajar, kursus tetap cari, tapi saya cari yang praktis-praktis juga. Saya diskusi, saya minta ilmu, saya belajar betulan, dan saya merasakan sakit betulan dalam belajar itu. Karena tanpa begitu, kita tidak bisa. Maka kalau kita mau mendidik anak kita agar punya life skill gitu kan ya, punya kecakapan hidup di masa yang akan datang, ya kita jangan mudah mengasihani anak kita. Capek dikit di ini. Kalau kita memanja anak kita, ya sudah. Siap-siaplah kita. Jadi kalau kita terlalu memanja anak kita, terlalu memudahkan anak kita, siap-siaplah kita akan melihat anak kita di masa yang akan datang gagap dalam menghadapi kehidupan. Dan sesungguhnya itu sangat menyakitkan. Mulai sekarang, mari kita biasakan anak-anak kita ini pertama menerima resiko. Jadi ketika memilih ini, resikonya ini. Sepele. Ngajak ke warung, beli minum, habiskan. Begitu. Mau beli 4 gelas tidak masalah. 4 porsi tidak masalah, tapi habiskan. Kalau kita berani memberikan keleluasaan kepada anak kita untuk tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya, maka kita ke depan harus siap juga untuk menerima badai persoalan bahwa anak kita tidak bertanggung jawab selamanya. Jadi kita harus berkaca pada masa lalu bahwa kita ya dititipi oleh Allah anak itu ya dididik semaksimal semampu kita. Bagaimana sudah didik kok sembelihar? Saya jawab, wong Kanan itu juga ambiar kok putranya Nabi Nuh, kan begitu. Apalagi kita gitu kan. Jadi kita hanya mengikhtiarkan, mencontohkan, mengajak ke arah yang menurut kita terbaik. Jangan manja anak-anak kita. Mumpung duwe, mumpung iso. Nah, ini yang cilaka. Gitu ya. Yuk kita ajari, kita kader, kita didik anak kita agar tidak gagap untuk menyongsong masa depan.